Halo Sobat Anime, apoteosis masih panjang, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zen yang berhasil kembali ke bumi setelah melakukan pelatihan singkat di dunia ras naga. Ketika Doi kembali, Doi pun menjadi rebutan bagi para pemimpin aliran. Karena mereka ingin tahu rahasia apa yang ada di dunia atas. Para pemimpin itu pun mulai ada yang menawarkan mimpi indah dengan ilusi hingga teror yang sangat mengerikan. Namun karena Zen merupakan murid dari Istana Awan, di sini Di pun pasang badan untuk melindungi Zen hingga hampir saja terjadi suatu perang besar di antara aliran besar. Namun atas saran dari pimpinan aliran aliansi bisnis, di sini Zen pun pada akhirnya mengungkapkan kalau tangga naga telah kembali normal dan tidak ada yang perlu diributkan lagi. Tapi untuk event pertarungan di antara aliran tetap akan diadakan walaupun tangga naga telah kembali normal. Namun karena perselisihan soal tangga naga telah usai, di sini Zen pun yang kembali menemui di dalam ruangannya, membuatnya pun bertanya tentang apa yang telah terjadi dan kenapa Zen dapat kembali dari dunia atas itu. Padahal sebelumnya Zen pun mengatakan kalau mereka yang tidak memiliki darah ras naga, maka mereka akan dipenjara selama 1000 tahun. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zen. Zen juga mengatakan kalau mereka yang tidak memiliki darah True Dragon di dalam tubuhnya, maka mereka akan dipenjara. Dan beruntung Zen pun mendapatkan status darah True Dragon dan berhasil memurnikannya. Di sini Zen pun juga memberikan suatu botol kepada Di yang di dalamnya terdapat beberapa tetes dari True Dragon itu. Di sini Zen pun juga bertanya tentang event pertarungan yang dibahas oleh para pemimpin aliran beberapa waktu lalu dan menanyakannya apa maksudnya itu. Ya, Di pun mengatakan awalnya event pertarungan itu dipercepat dari jadwal yang sesungguhnya karena kemunculan tangga naga itu. Karena memang pemenang dari event itu akan mendapatkan hadiah dan juga berhak memiliki tangga naga. Namun karena ini telah selesai, maka permasalahan tangga naga tidak ada lagi. Namun untuk event pertarungan itu tetap akan diadakan dalam waktu dekat ini. Di sini Zen pun juga bertanya apakah event itu hanya akan diikuti oleh aliran besar saja? Tidak. Ternyata event itu terbuka untuk umum, terbuka untuk siapapun termasuk aliran-aliran kecil serta kultivator independen. Namun ketika Zen mendengar kalau Raja Setan Timur, Cui Shi, juga akan mengikuti event itu, membuat Zen pun murka. Dan ia membuat Di bingung tentang apa yang terjadi di antara Zen dan juga Raja Setan Timur itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Luoyan? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zen karena aku adalah kakak dari Luoyan itu sendiri. Dan saat itu Luoyan dikirimkan oleh Istana Awan kepada si kampret itu. Apa? Di sini Di pun yang mendengar hal itu, ia merasa kalau dirinya telah menyesal karena ia telat mengetahuinya. Tapi di sini Zen pun yang telah terlanjur kemakan emosi, Doi pun melampiaskan kepada Di. Hingga Di sendiri pun sebagai pimpinan aliran awan, ia merasa ia bersalah dan tidak dapat menjawab apapun yang ditanyakan oleh Zen dan hanya dapat meminta maaf. Ya, walaupun permintaan maaf itu dapat diterima oleh Zen, tapi hal itu tidak dapat diterima oleh si nenek tua ini yang baru saja tiba. Ia merupakan guru dari Di itu sendiri. Doi pun tidak terima muridnya yang merupakan pimpinan Istana Awan dapat dipermainkan oleh bocah bau hingga dapat memaksa Di harus meminta maaf atas keputusan yang telah ia ambil. Bukan cuma marah kepada Zen, tapi si nenek tua juga marah kepada Di. Kenapa? Kenapa ia tidak dapat menjaga kewibawaan seorang pemimpin di hadapan seorang murid unggulan? Yang membuat Di pun hanya dapat terdiam mendengar ucapan dari gurunya itu. Di sini si nenek pun mengatakan kalau Cui Shi akan membuat susunan formasi persetubuhan setan, di mana ia akan mengewew adiknya Zen dengan brutal. Namun untuk dapat membuat susunan formasi itu, ia membutuhkan 3 orang gadis yang memiliki tubuh feminim galaksi. Dan saat ini informasi yang ia terima kalau saat ini ia masih memiliki 2 orang saja. Dan ini adalah kesempatan untuk Zen jika Zen ingin menggagalkan rencana si kampret itu. Karena salah satu gadis pemilik tubuh feminim galaksi yaitu Miaoling akan mengikuti event itu juga. Dan jika kau memang hebat, maka kau bisa membunuh gadis itu di dalam event pertarungan itu. Dan itu akan memberikan waktu bagi dirimu untuk dapat menjadi lebih kuat lagi sebelum kau bertarung dengan si kampret itu. Di sini Zen pun paham, ia menyadari jika ini ia bisa melakukannya, maka itu akan memberikannya waktu untuk dapat menyelamatkan adiknya di EW secara brutal. Namun mendengar kultivasi Miao berada di tingkat alam pil dewa membuat Zen sedikit berpikir keras kalau lawannya ternyata sungguh kuat. Hei, jika kau tidak bisa membunuh bocah Miao itu, kau seharusnya tidak pernah bisa menyalahkan Di atas keputusan yang telah ia buat, ujar si nenek ini. Ya, aku paham. Lantas apa persyaratan untuk dapat mengikuti event itu? Tanya dari Zen. Apa? Tidak. Kau mau ikut? Ini sungguh berbeda dengan pertarungan aliran King Yun yang kau ikuti beberapa waktu lalu.
Kompetisi 10 tahun ini sungguh berbeda. Ini pertarungan hidup dan mati, bukan cuma pertarungan biasa. Bahkan telah banyak sekali para kultivator yang tewas di dalam event itu, ujar Di dengan paniknya. Ya, aku tahu, aku tetap akan ikut itu, ujar dari Zen. Tidak, ini sangat berbahaya, ini sangat berbeda. Bahkan murid terkuat dari Istana Awan saja mungkin saja bukan tandingan dari para peserta pertarungan itu. Dan kau, dengan kultivasimu yang sangat rendah seperti ini, kau ingin melawan mereka. Kau hanya akan mati, ujar dari Di. Ya, aku tidak peduli. Aku akan mengikuti dan akan mendapatkan tangga naga dan juga membunuh Miao Ling. Setelahnya, Zen pun pergi meninggalkan Di. Tapi di sini Di pun tidak ingin kehilangan Zen. Lantas Doi pun melepaskan sihir tingkat tinggi miliknya untuk memblokir jalan keluar. Namun dengan teknik ruang yang ia miliki, di sini Zen pun dapat melewati barrier es yang telah dibangun oleh Di, dan itu sungguh mengejutkan Di dan juga si nenek itu. Apa? Aku telah mencapai tingkat kultivasi kalpa dan ia dapat menembus itu. Hahaha. Kalau aku tidak salah, bocah itu menggunakan teknik ruang. Bahkan Dewa Mimpi Besar juga belum dapat menggunakan teknik itu. Bocah ini sungguh menarik, ujar si nenek ini. Si nenek juga menambahkan jika bocah itu mau ikut maka biarkan saja. Kenapa kau berusaha keras untuk melindunginya? Apakah kau takut dia mati? Apa karena ia adalah murid dari Istana Awan? Tapi kenapa tidak untuk dua bocah lainnya yang tidak kau khawatirkan itu? Jangan kau kira aku tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu ini, dasar bocah. Dan kata-kata itu tidak dapat dibantah oleh Di, hanya wajahnya saja yang memerah. Dan beberapa hari kemudian, kini untuk dapat mengikuti event pertarungan itu, mereka harus lulus tes kelayakan terlebih dahulu. Di mana dalam tes itu harus membayar sebesar 1 buah batu unsur sejati. Dan tes pertama ternyata cukup mudah, mereka hanya perlu menghajar batu yang ada di depannya. Dan tes ternyata itu dimulai ketika ada seorang bocah berotot yang mencoba untuk memukul batu itu sekuat tenaga. Dan ternyata ketika tinjunya menghantam batu itu, dar! Tidak terjadi apa-apa. Yang artinya bocah berotot itu telah gagal. Dan untuk yang kedua yang ingin mencobanya yaitu Ao Xing. Dengan kekuatan yang ia miliki, dar! Batu itu perlahan-lahan dapat berubah warna dalam beberapa detik yang menandakan kalau bocah ini telah lulus dalam tes pertama ini. Setelah melihat itu, di sini Zen pun memutuskan untuk mencobanya. Namun melihat Zen yang memiliki level kultivasi sangat rendah tapi sok jago, membuat dirinya pun sempat mendapatkan cemooh dari para penonton. Sedangkan untuk Zen sendiri ternyata ia tidak peduli dengan itu semua. Hanya saja Doi sempat terdiam di depan batu itu dan malah tertarik dengan batu ini. Ia juga berpikir batu ini terbuat dari apa. Hohoho. Mendengar itu, di sini naga hijau pun berujar kalau batu itu merupakan batu magnetik Yuan. Di sini Zen pun kembali berpikir lantas kekuatan apa yang akan ia gunakan untuk dapat menaklukkan batu ini. Dirinya pun kembali mendapatkan suatu cemooh oleh para netizen karena Zen terlalu lama mikir. Yang pada akhirnya di sini Zen pun mencoba untuk menggunakan unsur petir saja yang dimiliki oleh Zen. Tapi di sini Zen pun yang menggunakan petir kecil dan lemah membuat dirinya lagi-lagi kena olok-olok oleh netizen. Tapi untuk panitia ternyata ia tahu kalau petir itu sungguh murni. Tapi ia juga bingung kenapa petir itu sungguh lemah. Tapi begitu Zen menghajarnya, bam! Batu itu pun berubah warna. 6, 7, 8, 9, 10 detik ternyata batu itu tetap berubah warna hingga 30 menit. Dan ia baru kembali seperti semula. Yang menandakan kalau Zen memang lulus ujian. Tapi itu sungguh tidak masuk akal. Karena para master saja biasanya hanya dapat membuat batu itu berubah warna selama beberapa detik. Hingga membuat netizen pun kembali berujar kalau batu itu telah rusak. Tapi di sini panitia pun sangat cerdas. Doi pun berhasil memanfaatkan emosi para netizen untuk membayar dan juga membuktikan apakah batu ini benar-benar rusak apa tidak. Mendengar itu membuat para netizen pun kembali gila. Mereka pun berebut untuk dapat mengikuti tes itu. Setelah selesai babak penyisian pertama, kini dilanjutkan dengan babak penyisian kedua, di mana Zen pun yang memasuki ruang tes ujian. Kembali lagi Doi diremehkan oleh seorang bocah kampret hanya karena kultivasinya sangat lemah. Bahkan salah satu kampret tuh mencoba untuk menghalangi jalan Zen. Karena menurutnya tempat ini tidak layak untuk bocah lemah seperti Zen yang memiliki level kultivasi yang sungguh-sungguh rendah. Tapi diacukan oleh Zen setelah si kampret itu melakukan provokasi, membuat si kampret ini kesal dan ingin menghajar Zen. Namun sebelum hal itu benar-benar terjadi, mereka pun dihentikan oleh panitia ujian. Mereka mengatakan, "Hei, jika kalian ribut di tempat ini, maka mereka berdua akan didiskualifikasi." Di dalam tes kedua ternyata ada beberapa tahap bagian dan mereka hanya dapat bertahan atau menahan para monster yang akan menyerang mereka.
Dan monster pertama yang akan dihadapi mereka adalah monster laba-laba. Awalnya di sini Zen pun cukup bingung dalam tes pertama ini. Bahkan ia membiarkan monster itu terlalu dekat dengan menara hingga golem yang ada di atas menara sempat menembakkan anak panahnya. Ya pada akhirnya Zen pun akhirnya memahami cara kerja dari event ini. Kalau ia hanya perlu membunuh para monster. Satset dar. Doi melibas para sekumpulan laba-laba kroco itu, dan itu benar-benar sangat mudah. Dan untuk para kroco-kroco yang lain, mereka pun menggunakan tekniknya, dan itu berhasil membunuh para monster-monster itu dengan sangat cepat. Hingga para panitia ujian pun yang melihat di ruang pengawas, mereka merasakan sepertinya posisi 3 besar akan semakin menarik, karena yang lolos hanya 3 besar saja. Namun ketika salah satu panitia mengetahui ada nama Luo Zen, membuatnya tertawa. Ia tidak menduga kalau ternyata ada Master Tato yang malah mengikuti event ini. Salah satu panitia pun tertawa dan ia mewajarkan jika Zen ternyata sangat lemah dalam menghadapi laba-laba karena ia merupakan Master Tato. Ya pada tes kedua dan juga tes ketiga Zen tidak mengalami kesulitan yang berarti. Tapi untuk tes keempat Zen pun mulai menggunakan spirit pedang miliknya. Namun melihat Zen memiliki spirit pedang membuat salah seorang panitia pun terkejut karena ternyata Doi juga memiliki spirit pedang. Namun sesungguhnya ini sangat berbeda dengan spirit pedang yang dimiliki oleh Zen. Karena sejatinya Doi membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk dapat membentuk spirit pedang yang seperti ini. Namun bagaimana bisa Zen dapat memiliki spirit pedang yang sangat sempurna seperti itu? Bahkan dengan ekspresi dan juga helaian rambut yang terlihat sangat jelas. Karena sejatinya untuk dapat membentuk spirit pedang seperti itu membutuhkan waktu setidaknya ratusan tahun. Sedangkan untuk Zen sendiri di dalam tes part keempat ini dalam menghadapi gagak beracun, dengan bantuan oleh spirit pedang miliknya, Zen pun dapat dengan sangat mudah menghabisi dan juga sangat-sangat cepat mengalahkan para gagak-gagak itu. Namun karena ini terlalu mudah untuk dirinya, di sini Zen pun yang melihat sekitar. Ia melihat ada tower para peserta ujian lainnya. Dan ia memiliki suatu ide gila yang membuat kini Zen pun dengan spirit pedangnya juga melesat ke arah tower milik peserta lainnya. Dan di tempat itu Zen pun membantai para seluruh gagak-gagak Itachi ini. Karena Zen dapat membunuh para monster dengan sangat cepat dan juga mencuri poin dari peserta lainnya. Di sini Zen pun mendapatkan poin yang sangat melimpah dan ia menggunakan seluruh poin yang ia miliki untuk mengupgrade tower yang ia punya hingga ke bentuk sempurnanya. Hingga putaran kelima, di sini Zen pun sepenuhnya memberikan tanggung jawab kepada spirit pedangnya untuk menjaga towernya, sedangkan dirinya akan melakukan hunting di sekitaran tempat para peserta ujian lainnya. Dan kali ini korban Zen adalah si kampret ini. Si kampret ini yang sebelumnya telah mengganggu Zen, melihat Zen melakukan greeting di wilayahnya tentu saja membuatnya kesal dan ingin segera menghajar Zen dengan cara melepaskan teknik seni bela diri sihir satani. Namun begitu serangan si kampret itu dilepaskan, serangan tipe roh itu ternyata menerjang Zen. Dan di sini Zen pun juga santuy-santuy aja menerima serangan itu, yang membuat para panitia pun panik. Dan dapat dipastikan kalau Zen telah gagal dalam tes kali ini. Tapi uniknya tak lama setelahnya yang menderita kesakitan justru si kampret itu dan bukan Zen. Dan setelah mencuri poin, Zen pun kembali ke menara miliknya. Di tempat ini juga Zen pun membelakangi spirit pedang itu. Doi pun cukup tersentak kalau sepertinya spirit pedang itu menunjukkan suatu ekspresi di wajahnya. Namun melihat Zen kembali menggunakan trik itu di tes ke-6, membuat panitia pun ingin mendiskualifikasi Zen karena ini dianggap cheat dan juga berbuat curang. Namun sebelum hal itu terjadi, ternyata pimpinan Istana Awan pun tiba. Di sini Di pun bertanya tentang bagaimana performa dari Zen. Dia cukup baik, tapi lebih baik Anda bertanya kepada pengawas lainnya. Sesungguhnya pengawas dari formasi ini adalah orang itu. Baguslah. Hai, bukankah kau katakan tadi saat aku ingin masuk, aku mendengar kau ingin memberikan pelajaran kepada muridku? Maaf pimpinan Istana Awan, barusan muridku tidak dijaga. Aku hanya ingin mengeluarkan bocah itu dari susunan formasi ini. Mendengar itu, Di pun langsung melepaskan aura membunuhnya dan berujar, "Hei, kenapa? Dari semua murid yang ada di sini, kenapa kau malah ingin mengeluarkan Luo Zen? Lihatlah pimpinan. Ia sedang bertarung dengan monster, membunuh para kelabang raksasa. Dan bukankah itu normal?" Ya, membunuh monster memang normal. Tapi lihatlah, ia membunuh monster bukan di tempatnya. Ia mencuri poin dari peserta lainnya. Aku rasa bocah ini sengaja berbuat demikian, dan ini dapat mempengaruhi keseimbangan dalam ujian kali ini. Jadi aku harus mendiskualifikasinya. Lantas memangnya ada aturan yang seperti itu? Tanya dari Di. Nggak ada, jawab Pak Tua itu. Oh begitu. Lantas jika tidak ada peraturan seperti itu, apakah kau pernah mendengar suatu aturan di mana yang tidak dilarang maka boleh dilakukan? Karena tidak disebutkan dalam aturan, maka ini bukanlah kesalahan peserta, tapi ini adalah kesalahan dirimu sebagai panitia. Dan kau katakan kalau ini demi kebaikan semua pihak. Tidak, ini hanya demi menutupi kesalahan dirimu sebagai panitia ujian.
dan kau malah menyalahkan kesalahanmu kepada orang lain. Sungguh orang yang benar-benar egois dan tidak tahu malu. Di sini pengawas lainnya pun bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Dee. Ia juga meminta kepada rekannya untuk mengubah aturan di ujian yang selanjutnya saja. Untuk ujian kali ini maka dibiarkan saja seperti ini. Dan untuk para peserta, karena telah melewati gelombang 10, maka seluruh peserta akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, di mana di tahap selanjutnya hanya akan meloloskan 3 besar saja. Karena tes ini adalah tes Royal Rumble, yang membuat para peserta lainnya pun yang melihat Zen memiliki tower yang sangat-sangat besar atau paling besar, membuat mereka semua pun memutuskan untuk menghajar Zen bersama-sama terlebih dahulu. Tapi begitu mereka mendekat, bam 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 bam, mereka pun dibantai oleh anak panah yang dilepaskan oleh para penjaga yang ada di tower milik Zen. Uniknya di sini Zen memang kampret, karena ia memiliki tower yang paling kuat di antara peserta lainnya. Doi pun melelangnya, di mana ia akan membawa 2 peserta yang lolos ke tahap selanjutnya jika mereka mau membayar. Ya, mereka harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Dan ternyata bukan cuma menjual slot, tapi di sini Zen pun juga melelangnya dengan harga tertinggi. Dan pada akhirnya Zen pun mendapatkan penawaran yang cukup tinggi sebanyak 150 batu unsur sejati untuk masing-masing peserta yang akan ia bawa ke tahap selanjutnya. Oke, mendapatkan penawaran yang terbaik membuat Zen pun akhirnya meledakkan tower-tower peserta lainnya yang tidak memenuhi syarat. Setelah tes seleksi pertarungan itu selesai, Zen pun memiliki waktu selama beberapa minggu sebelum event pertarungan dimulai, di mana ia memanfaatkan waktunya untuk berlatih dan menulis tato dewa, di mana kali ini ia menulis tato dewa itu di tangannya atas dasar permintaan dari naga hijau. Dan 2 hari kemudian naga hijau pun juga berujar kalau dirinya ingin membangkitkan True Dragon ke-7, yang membuat kini Zen pun berfokus melakukan kultivasi dan masuk ke dalam alam bawah sadar miliknya. Di tempat ini Zen pun dapat melihat ada naga hijau dengan manik roh monster burung di mulutnya. Begitu manik itu dilepaskan ke arah bencana yang ada di depan mereka, celing! Ternyata tidak terjadi apa-apa, yang membuat naga hijau ini berujar, "Halah, apakah ini masih belum cukup?" Namun tak lama setelahnya bencana itu pun mulai bercahaya dan juga mulai meraung. Wah! Muncullah True Dragon ke-7. Ini di mana? Adik 9, apakah kau yang membangunkanku? Kekuatanku saat ini terbatas, jadi aku baru dapat membangkitkanmu terlebih dahulu. Setelah naga hijau itu berbicara panjang dengan naga merah, di sini naga merah pun paham akan situasi yang dialami oleh Zen, dan ia juga berujar, "Hei manusia kecil, kau sudah dapat membuat tubuhmu menjadi senjata spirit. Ini sungguh menarik. Dari 10.000 dunia dan lebih dari 1 juta kehidupan, aku baru menemukan manusia yang sepertimu. Ini sungguh menarik. Apa? Apakah tubuhku benar-benar spesial?" Tanya dari Zen. "Ya, sungguh spesial karena bijimu ada 3. Maaf." Di sini naga merah pun juga berujar, sungguh sial. Ming Tianggang yang ada di dalam tubuhmu ternyata kau gunakan hanya untuk membersihkan pubesmu. Ini benar-benar sangat sia-sia." Ming Tianggang, pubes, apa itu? Tanya dari Zen. "Apa? Kau nggak tahu? Tubuhmu ini sudah menjadi senjata spirit dan kau nggak tahu apa itu? Waduh, ini sangat disayangkan kau tidak tahu cara menggunakannya. Tapi baiklah, karena kau telah membangkitkanku, maka aku akan memberimu hadiah. Aku akan mengajarimu teknik pelatihan tubuh. Tapi pelatihan tubuh yang akan kau terima akan sangat sulit dan juga sangat menyakitkan. Apakah kau siap?" "Ya, aku siap. Demi adikku, aku akan bertahan walaupun rasa sakit itu bisa membunuhku." Sungguh kesiapan hati yang sangat bagus. Baiklah, maka sekarang kau bersiaplah. Aku akan membantumu membersihkan kultivasimu dulu. Mengkultivasi tubuh? Bukannya aku telah melakukannya? Ya, kau melakukannya dengan cara manusia, tapi aku tidak pernah melakukan cara seperti itu. Kau akan melakukannya dengan cara naga. Oke, aku akan memulainya. Dan tiba-tiba saja tubuh Zen pun menjadi kaku dan mengalir energi yang sangat luar biasa menghancurkan villa yang ditempati oleh Zen. Dan kini dalam proses kultivasi itu, di sini Zen pun tubuhnya pun juga terbakar. Anak ini bisa bertahan lebih lama dari apa yang aku bayangkan. Ini sungguh menarik. Ujar naga merah. Bocah ini sudah mencapai roh perang, jadi ia tidak akan mudah untuk pingsan. Ujar naga hijau. Baiklah, aku akan menambahkannya. Terjadilah ledakan kembali yang lebih besar di kediaman Zen, yang membuat Zen pun lalu pingsan di tempat. Dan ternyata selama Zen melakukan pelatihan, Doi diintip oleh bocah pemilik villa. "Hei, adik ke-9, apakah kau yakin dengan apa yang kita lakukan ini?" "Ya, membantu bocah ini berlatih akan menguntungkan kita di masa depan, dan itu tidak juga merugikan kita. Karena bocah ini suatu hari akan merubah dunia. Mau bakat ataupun keuntungan yang dimilikinya ini sangat luar biasa, dan bahkan di luar batas wajar. Tapi menurut kakak pertama,
Untuk dapat merubah dunia membutuhkan bakat, keberuntungan, dan juga takdir. Bakat anak ini memang baik, keberuntungannya juga sangat tinggi, tapi aku tidak bisa melihat takdir anak ini, ujar naga merah. Ya, aku tidak akan dapat mengerti, karena takdir bocah ini tidak ada di dalam dirinya, tapi ada di adiknya. Karena saat ini Luo Zhen memiliki adik perempuan, naga hijau ini juga menjelaskan kalau adiknya telah diculik, dan Zhen berusaha keras untuk dapat melindungi adiknya. Tapi jika memang takdir bocah itu ada di adiknya, kemungkinan besar di masa depan, adiknya bakal diculik kembali oleh orang lain. Sedangkan untuk Zhen sendiri, ketika ia terbangun dari pingsannya, di hadapannya ternyata ada seorang bocah perempuan yang datang membawa teh poci. Bocah ini pun berujar kalau ia akan membawa tabib terbaik yang ada di kota ini. Tapi untuk biaya tabib itu akan ditanggung oleh Zhen sendiri. Begitu juga dengan biaya kerusakan bangunan yang telah dirusakkan oleh Zhen ini. Dan untuk biayanya, Zhen pun memberikan gadis kecil itu beberapa batu unsur sejati. Dan beberapa hari kemudian tibalah hari yang ditunggu-tunggu, di mana event pertarungan antar aliran akan segera dimulai. Di mana event itu akan dimulai ketika arena pertarungan muncullah masing-masing pimpinan aliran beserta para kultivator independen dan juga Chu Shi beserta Luo Yan. Dan yang mengejutkannya ternyata saat ini Chu Shi telah mendapatkan 3 orang gadis yang memiliki tubuh feminim galaksi. Dan pertanyaannya, apakah adiknya Luo Zhen telah diewew secara brutal? Ingat, pemilik tubuh feminim galaksi telah genap 3 orang. 3 itu genap atau ganjil. Dan selesai alur cerita dari Apotheosis kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana di part selanjutnya akan ada pertarungan para murid-murid berbakat dan juga masing-masing aliran, dan puncaknya di mana Zhen akan bertarung dengan Miao Lin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hujan.